Om Swastiastu, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Bisnis Konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyoman Ferdi Putratnyana dengan NIM 2115124106 dari kelas 6A D4 Manajemen Konstruksi. Pada pembahasan kali ini, yang pertama itu ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Yang ketiga ada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang keempat ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Dan yang terakhir ada contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil. Untuk pendahuluannya, dalam dunia konstruksi, etika bisnis memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek berjalan lancar, adil, dan bertanggung jawab. Etika dalam bisnis konstruksi mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, transparansi dalam proses tender, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan kerja. Memahami dan menerapkan etika dalam setiap proyek konstruksi bukan hanya membantu membangun reputasi yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kemudian di sini ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Definisi etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Etika bisnis melibatkan penerapan standar yang mengatur apa yang dianggap benar dan salah dalam mengambil keputusan bisnis, interaksi dengan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan operasional sehari-hari. Etika bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Dalam prinsip dasar etika bisnis itu, yang pertama ada kejujuran dan integritas. Kejujuran dalam semua aspek bisnis adalah landasan utama dari etika bisnis. Integritas berarti menjaga konsistensi antara kata dan perbuatan, serta menjalankan bisnis dengan jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada keadilan dan keterbukaan, di mana prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Keterbukaan dalam komunikasi dan transparansi dalam tindakan bisnis juga merupakan bagian penting dari prinsip ini. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bisnis harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap keuntungan finansial, tetapi juga terhadap dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial ini melibatkan kontribusi positif terhadap komunitas dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada kesetaraan dan penghargaan. Etika bisnis menuntut perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, atau agama. Penghargaan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap diskriminasi adalah aspek penting dari prinsip ini. Yang kelima ada akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam operasional dan pelaporan membantu membangun kepercayaan dan menghindari kecurangan serta penyalahgunaan. Lalu yang keenam ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Bisnis harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah operasionalnya. Kepatuhan ini mencakup aspek-aspek seperti keselamatan kerja, perlindungan konsumen, dan perlindungan lingkungan. Yang ketujuh ada loyalitas dan kesetiaan. Loyalitas terhadap perusahaan, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis adalah bagian penting dari etika bisnis. Kesetiaan berarti menjaga komitmen dan hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis, perusahaan dapat dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis, membangun reputasi yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum merupakan prinsip dasar dalam etika bisnis yang mengharuskan perusahaan dan individu untuk mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan standar yang berlaku di wilayah operasional mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan lingkungan, keselamatan kerja, perpajakan, perlindungan konsumen, hingga hak asasi manusia. Mengapa kepatuhan terhadap regulasi dan hukum penting? Yang pertama itu untuk menghindari sanksi hukum. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi membantu perusahaan menghindari sanksi hukum, denda, atau hukuman lainnya yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi. Yang kedua itu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Bisnis yang mematuhi hukum akan membangun kepercayaan di mata konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kredibilitas yang baik membantu menciptakan hubungan bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga ada menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Regulasi seringkali dibuat untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa semua pihak terlindungi dengan baik. Yang keempat ada mendorong praktik bisnis yang adil.
Kepatuhan terhadap hukum juga berarti mempraktikkan bisnis secara adil, termasuk dalam hal persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak-hak karyawan. Yang kelima itu mengurangi risiko bisnis dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan operasional yang mungkin timbul. Ini termasuk risiko litigasi, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Kemudian ada langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan. Yang pertama itu ada pemahaman dan pendidikan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan memahami regulasi dan hukum yang relevan dengan bisnis mereka. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan rutin dan penyebaran informasi. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur yang jelas. Itu mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus jelas dan mudah diakses oleh semua karyawan. Yang ketiga ada audit dan pengawasan. Melakukan audit reguler dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional mematuhi hukum dan regulasi. Ini membantu mendeteksi dan memperbaiki pelanggaran sebelum menjadi masalah serius. Yang keempat ada konsultasi hukum. Bekerja sama dengan konsultan hukum atau penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat dan memastikan bahwa bisnis selalu berada dalam jalur yang benar dalam hal kepatuhan hukum. Yang kelima ada respon terhadap pelanggaran. Menerapkan langkah-langkah disiplin yang tepat terhadap pelanggaran regulasi dan hukum. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan dan integritas. Dengan menerapkan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, perusahaan dapat beroperasi secara lebih aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, serta menjaga reputasi baik di mata publik dan pemangku kepentingan. Kemudian ada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja adalah aspek penting dalam etika bisnis yang memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua karyawan. Hal ini mencakup langkah-langkah pencegahan kecelakaan, perlindungan kesehatan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja. Pada keselamatan kerja ini, yang pertama ada penerapan standar keselamatan. Ini mengikuti dan menerapkan standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh badan-badan regulasi. Ini mencakup penggunaan alat pelindung diri, prosedur keselamatan, dan pelatihan keselamatan kerja. Yang kedua, penilaian risiko dan pencegahan. Ini melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko ini. Yang ketiga ada pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan keselamatan kerja secara rutin kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami dan mematuhi prosedur keselamatan yang berlaku. Yang keempat, penyediaan alat pelindung diri. Memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses ke dan menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan untuk mereka dari bahaya kerja. Yang kelima ada pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan. Lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan kerja untuk memastikan bahwa semua peralatan dalam kondisi baik dan aman digunakan. Yang keenam, sistem pelaporan dan penanganan insiden. Menerapkan sistem pelaporan insiden yang efektif sehingga setiap kecelakaan atau insiden keselamatan dapat segera ditangani dan dicegah agar tidak terulang. Tanggung jawab terhadap pekerja yang pertama ada kesejahteraan pekerja. Menjamin kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang layak, tunjangan kesehatan, dan fasilitas lain yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Memperlakukan semua pekerja dengan adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Ini juga mencakup kesempatan yang sama untuk pengembangan karir. Yang ketiga ada kondisi kerja yang layak. Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas. Kondisi kerja yang layak mencakup pencahayaan yang memadai, ventilasi yang baik, dan fasilitas kebersihan. Yang keempat ada hak-hak pekerja. Menghormati dan melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk berorganisasi, hak untuk cuti, dan hak atas privasi. Ini juga mencakup hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan dan intimidasi. Yang kelima ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan memberikan fleksibilitas dalam jam kerja dan kesempatan untuk cuti. Yang keenam ada pengembangan dan pelatihan. Memberikan peluang untuk pengembangan profesional dan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini membantu meningkatkan kinerja kerja dan kepuasan karyawan. Pentingnya keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja itu untuk meningkatkan produktivitas, lingkungan kerja yang aman, sehat, dan meningkatkan produktivitas karyawan karena mereka merasa dihargai dan terlindungi. Kemudian ada mengurangi absensi dan turnover. Pekerja yang merasa aman dapat dihargai, cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih rendah dan loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Kemudian ada memperkuat reputasi perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja akan mendapatkan reputasi yang baik di mata publik dan pemangku kepentingan.
Kemudian ada kepatuhan hukum, mematuhi regulasi keselamatan kerja dan perlindungan kerja, menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum dan denda. Dengan mengutamakan keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan moralnya, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Transparansi dan integritas adalah dua prinsip utama dalam manajemen proyek yang memastikan bahwa seluruh proses penawaran dan pelaksanaan proyek dilakukan dengan adil, jujur, dan terbuka. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan antara semua pihak yang terlibat termasuk klien, kontraktor, pemasok, dan masyarakat umum. Transparansi dalam penawaran proyek. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang jelas. Memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi proyek, persyaratan, kriteria evaluasi, dan jadwal pelaksanaan. Hal ini memastikan bahwa semua penawar memiliki pemahaman yang sama dan kesempatan yang adil. Proses tender yang terbuka itu melaksanakan proses tender secara terbuka dan kompetitif, mengumumkan tender kepada publik dan memberikan akses yang sama kepada semua calon penawar untuk mengajukan penawaran mereka. Yang ketiga ada kriteria evaluasi yang jelas, menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan objektif untuk menilai penawaran. Kriteria ini harus diungkapkan sebelumnya kepada semua penawar untuk menghindari penilaian yang subjektif atau diskriminatif. Yang keempat ada dokumentasi dan rekaman. Mendokumentasikan semua tahap proses penawaran termasuk pengajuan penawaran, evaluasi, dan keputusan akhir. Rekaman ini penting untuk audit dan transparansi. Yang kelima ada komunikasi terbuka. Menjaga komunikasi yang terbuka dengan semua penawar selama proses penawaran. Memberikan klarifikasi dan jawaban atas pertanyaan secara transparan dan tepat waktu. Kemudian ada integritas dalam penawaran proyek. Itu yang pertama ada kejujuran dan dalam penawaran. Menyusun penawaran yang jujur dan realistis, tidak menyembunyikan informasi atau memberikan data yang menyesatkan untuk memenangkan proyek. Yang kedua ada etika dalam negosiasi. Itu melakukan negosiasi dengan cara yang etis dan adil, menghormati prinsip-prinsip kejujuran dan tidak menggunakan taktik yang curang atau manipulatif. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum, mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam proses penawaran dan kontrak. Ini termasuk hukum anti korupsi, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Transparansi dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama itu ada pelaporan progres proyek. Melakukan pelaporan rutin mengenai progres proyek kepada semua pemangku kepentingan. Laporan ini harus mencakup aspek-aspek seperti anggaran, jadwal, dan kualitas pekerjaan. Yang kedua ada pengelolaan anggaran yang terbuka. Mengelola anggaran proyek dengan transparan, memastikan bahwa semua pengeluaran terdokumentasi dengan baik dan tersedia untuk audit. Yang ketiga ada komunikasi terbuka dan dengan pemangku kepentingan. Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan klien, tim proyek, dan pihak terkait lainnya. Mengatasi masalah dan tantangannya secara terbuka dan kolaboratif. Integritas dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama ada komitmen terhadap kualitas. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati. Menghindari pemotongan jalan atau penggunaan bahan berkualitas rendah untuk menghemat biaya. Yang kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas. Menyadari dan menerima tanggung jawab atas semua aspek proyek, mengakui kesalahan jika terjadi, dan bekerja untuk memperbaikinya tanpa menyalahkan pihak lain. Yang ketiga, perlakuan adil terhadap semua pihak. Memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam proyek dengan adil dan hormat. Ini termasuk subkontraktor, pemasok, dan pekerja. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran. Mengelola proyek sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan, menjaga komitmen terhadap timeline dan budget untuk menghindari overrun. Pentingnya transparansi dan integritas itu untuk membangun kepercayaan. Transparansi dan integritas membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat yang merupakan dasar dari hubungan bisnis yang sukses. Menghindari korupsi dan penyimpangan. Praktek yang transparan dan berintegritas mengurangi risiko korupsi dan penyimpangan, sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian ada meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal karena transparansi dan integritasnya akan mendapatkan reputasi baik yang dapat meningkatkan peluang bisnis di masa depan. Dengan mengedepankan transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaannya, perusahaan tidak hanya memenuhi standar etika bisnis yang tinggi, tapi juga memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Untuk contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil, itu yang pertama ada kasus korupsi dalam proyek konstruksi. Dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur besar, ditemukan praktik korupsi di mana beberapa pejabat dan kontraktor terlibat dalam manipulasi tender.
kontraktor yang tidak layak memenangkan proyek dengan memberikan suap kepada pejabat terkait. Dampaknya, proyek mengalami keterlambatan signifikan, biaya melonjak jauh di atas anggaran, dan kualitas konstruksi buruk yang menyebabkan kerusakan setelah beberapa tahun. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan yang terlibat menurun drastis. Untuk contoh kasus nyata yang kedua itu ada pada pelanggaran keselamatan kerja di konstruksi. Pada sebuah proyek gedung penyakar langit, ditemukan bahwa kontraktor tidak mematuhi standar keselamatan kerja. Pekerjaan tidak diberikan alat pelindung diri yang memadai dan pelatihan keselamatan tidak dilaksanakan dengan baik. Dampaknya, terjadi kecelakaan serius yang menyebabkan beberapa pekerja terluka parah. Proyek dihentikan sementara untuk investigasi dan perusahaan dikenakan denda besar serta harus menghadapi tuntutan hukum dari pekerja yang terluka. Untuk penutupnya, etika dalam bisnis konstruksi merupakan elemen vital yang mencakup transparansi, integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan keselamatan kerja. Praktik etis ini tidak hanya memastikan keberhasilan proyek, tapi juga membangun kepercayaan antara semua pemangku kepentingan, termasuk klien, pekerja, dan masyarakat umum. Mari kita bersama-sama membangun industri konstruksi yang lebih baik dan berkelanjutan dengan menerapkan etika dalam setiap aspek pekerjaan kita. Dengan komitmen terhadap etika, kita tidak hanya meningkatkan kualitas proyek, tetapi juga membangun reputasi yang kuat dan mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.